muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat datang di GKH Family Jakarta. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming dimanapun Anda berada. Percayalah berkat Tuhan Yesus selalu tertumpah dan tercurah untukmu dan untuk kami semua. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita bawa hati yang merendah dan juga hati yang mau menyembah di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Pandang wajah Tuhan dengan imanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan Yesus. Kami boleh menginjakkan kaki kami di awal bulan yang baru, di minggu yang baru dan di bulan yang baru. Semuanya berkat perkenanan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak habis-habisnya selama hidup kami ini Tuhan. Terlebih lagi sepanjang malam kami beristirahat, boleh beristirahat dengan nyenyak. Tidak ada yang terhilang ataupun tercuri dari antara kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh datang dengan penuh sukacita karena Engkau Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon ampun Tuhan untuk setiap pelanggaran-pelanggaran kami, untuk setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami kembali untuk menghadap tahta-Mu Tuhan, untuk memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan, siapapun yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan Engkau pulihkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru Tuhan yang kami terima dari kerajaan sorga. Siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau kuatkan dan Engkau pulihkan. Berikan semangat yang baru Tuhan. Siapapun yang mengalami keterikatan, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat terjadi bagi kami di hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan gembala yang kami kasih, Bapak Haryanto Simanjuntak, kemanapun melangkah bersama dengan keluarga dan juga tim yang melayani. Semuanya dalam berkat perkenanan-Mu Tuhan. Diberikan ekstra kesehatan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami yang menyembah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap menyembah bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang dengan penuh pengharapan karena kami mau melihat rencana indah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya apapun kesulitan yang kami hadapi hari ini sudah selesai. Kami percaya, kami melihat kuasa-Mu, kami melihat mujizat di setiap harinya Tuhan Yesus. Karena itu kami mau menyatakan isi hati kami yang mau sungguh-sungguh mengenal Engkau, sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus,
segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Kita panggil namanya sama-sama, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar musik memuji Tuhan. Ini kesungguhan hati kami, Tuhan Yesus. Kami mau mencintai-Mu lebih sungguh lagi, Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu, Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saja, angkat suaramu untuk Tuhan, panggil namanya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Lebih lembut lagi panggil namanya. Dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-samalah. Dengan lebih kuat lagi kita panggil namanya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya
Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami mau menyembah dengan segenap hati kami, sebab Engkau mulia, Engkau Tuhan berkuasa, selamanya Kau ku tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami sanjung tinggi. Mari setiap pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Hari ini nyatakan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Dia tak pernah ingkari janjinya, Dia tak pernah jauh dari engkau. Dia hanya sejauh doa. Oleh karena itu berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi permasalahanmu hari ini selesai. Tuhan yang mengatakan, Dia yang menopangmu dengan tangan kananmu. Engkau sangat kami sayangi Tuhan. Kami mau mengasihimu lebih dalam lagi Tuhan. Ini kesungguhan hati kami, mau menyembahmu Tuhan. Engkau yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat senang menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih lagi di hari ini Kau memberikan kesempatan bagi kami menaikkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Engkau hadir beserta dengan kami Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mencintai apapun yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Ya, haleluya. Nyatakan dari isi hatimu yang terdalam. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lebih kuat lagi kita sembah Dia, katakan haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang kami sanjung tinggi di bumi maupun di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan kini tiba saatnya bagi kami mau bergembira menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang mulia berkuasa untuk sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan juga kami mengucap syukur. Setiap kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpai kanan kirimu dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Dengan penuh rasa syukur kita masuki gerbangnya. Sebab Tuhan kita ada Tuhan yang baik.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, sesuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Sebab Tuhan baik, Dia baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama dengan singer kita pujikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan kepada kanan kirimu, mari kita kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bawa pujian ini yang terbaik buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita kecap. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita kecap. Kecaplah dan lihat. Kasih tahu kanan kirimu betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dialah kita, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Katakan selamanya, selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami kasih Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih sanggup puji Tuhan? Masih sanggup memuji Tuhan? Puji Tuhan. Satu pujian lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama kita mengingat kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat Tuhan saja, atas suara buah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena apa katakan? Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama dengan singan kita puji
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurnanya Tuhan kita, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan sambil menenangkan diri kita. Boleh ambil waktu sejenak, kita atur nafasnya kembali. Mari bersama-sama kita tetap dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita pandang wajah Tuhan dengan iman. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh menaikkan setiap pujian kami, segenap hati dan jiwa kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diagungkan di muka bumi ini dan juga di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk menerima santapan firman pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu membangun kehidupan kami, membukakan mata kami, agar kami semakin mengenal Engkau, di mana iman kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena janji-Mu seperti fajar pagi hari selalu baru dan menyinari kehidupan kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah sepanjang waktu. Kami percaya kami diselamatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang mau ditegur dan juga hati yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami bahasa cinta kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh. Segenap hati kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kita nyatakan
kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Amin. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami bisa ada sampai di awal bulan. Bahkan di akhir tahun ini Tuhan, kami percaya semua yang kami alami sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami, kasih-Mu ajaib bagi kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga biarlah terus kami boleh ada tetap di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Seumur hidup kami mau terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami sungguh menghormati Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan sama-sama dengar kembali firman Tuhan. Biarlah firman ini kembali menerangi hati kami, memberikan kami sungguh pemahaman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan segala aktivitas kami hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang ada saat ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing atau di tempat-tempat lain yang ikut menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati kami semua. Biar kami buka hati, kami buka segala pikiran kami untuk kami bisa menangkap dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Kita sekarang masuk di minggu pertama di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024. Tanpa terasa sudah 11 bulan kita bersama-sama melewatinya. Amin. Kita tahu bukan karena kita lebih rohani dari yang lain, kita lebih sukses atau lebih hebat dari yang lain, tapi kita sungguh-sungguh tahu betul bahwa kalau sampai hari ini kita bisa ada, beribadah, melayani Tuhan, semua karena Tuhan itu baik buat kita. Amin. Amin. Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu, membuat hidup kita jauh-jauh lebih baik. Izinkan saya masih di minggu pertama ini, di bulan yang baru, masih dengan tema yang sama. Amin. Semoga saudara enggak bosan berpikir kenapa kita masih disodori tema yang masih sama. Karena ternyata Tuhan mau bawa kita di tahun-tahun ke depan menjadi jemaat yang setia. Amin. Jemaat yang bertumbuh di satu tempat karena Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tahun-tahun yang ke depan. Amin. Ada banyak yang nanti kita akan kerjakan di tahun ke depan. Doakan agar saya sebagai gembala bisa bertemu, punya waktu yang baik untuk ngambil pertemuan dengan nanti orang-orang yang sudah akan terlibat penuh dalam pengembalaan ini. Di tahun ke depan kita akan sama-sama duduk, sama-sama berdoa sama Tuhan, minta Tuhan beserta kita di tahun ke depan, apa yang akan dibuat untuk pelayanan di tahun ke depan, apa yang kita mau jangkau, apa yang kita mau layani, sehingga semuanya biar ini jadi kehendak Tuhan. Amin. Kalaupun saudara mungkin tidak semua dilibatkan di dalam pengembalaan, tapi
saya percaya doa saudara menyertai pengembalaan di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Iman yang konsisten. Haleluya. Hari ini kita bicara tentang konsisten. Iman yang konsisten. Hidup tuh harus konsisten. Betul ya? Hidup tuh nggak hari ini semangat, besok semangat, hari ketiga tiba-tiba loyo. Tiba-tiba bilang kepala pusing, nggak enak badan, nggak enak body, nggak enak hati, semua nggak enak. Duitnya nggak enak, ya semualah jadi nggak enak lah. Harus konsisten. Tapi sebelum kita baca nanti ayatnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kita semua yang hadir. Atau semua yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Tapi jawabnya di dalam hati saja. Berapa banyak di antara kita yang doanya itu sampai hari ini masih konsisten kepada Tuhan? Kalau saudara masih konsisten, tinggal jawab aja dalam hati. Makasih Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau belum konsisten, Tuhan, saya akan coba perbaikin tahun-tahun ke depan. Amin. Amin. Doa itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh setiap hari kepada Tuhan. Harus konsisten. Amin. Agar imanmu bisa terpelihara dengan baik. Jangan bisa bilang, saya orang Kristen, tapi gak pernah bisa konsisten dalam mengikut Tuhan. Itu namanya tong kosong, nyari bunyinya. Kita bilang kita ingin bahkan alami berkat Tuhan yang besar nanti di tahun-tahun ke depan. Tapi Tuhan bilang, yakin, tahun ini aja gak pernah konsisten. Yakin kamu mau konsisten? Biasa gini ya, saudara gini. Kalau setiap awal tahun, biasanya kita selalu bikin apa tuh? Resolusi. Saya paling malas bikin resolusi. Jujur loh. Kadang-kala saya takut bikin resolusi. Karena biasanya suka banyak bohong. Amin. Lebih bagus saya bikin 1-2 dalam hati, tapi saya kerjakan dengan setia dan konsisten. Sampai di penghujung tahun. Amin. Kadang-kala kalau resolusinya terus udah ditulis, taruh di depan. Kita doakan Tuhan berkati seluruh menjadi harapan kita, menjadi keinginan kita di tahun-tahun ke depan, komitmen kita. Tapi ternyata perjalanannya kita suka seringkali tidak konsisten. Kita suka berkat Tuhan, berkatnya harus konsisten. Sementara kita gak pernah bangun hubungan sama Tuhan dengan konsisten. Bayangkan gini, kalau kita maunya sesuatu yang baik dari Tuhan itu harus konsisten. Kalau bisa kayak tagline-nya kita lah, hari baru, harapan baru, selalu ada yang baru Tuhan. Tapi gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan yang baru. Kalau kita gak kerjakan itu dengan setia dan konsisten, jangan-jangan ada yang keliru. Evaluasi diri kita. Sekarang kita baca ayat ini, tampilkan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Di terjemahan yang lain dikatakan lagi apa? Berdoalah tanpa henti-hentinya. Amin. Bukan sekedar ini, tetaplah berdoa kan, tapi berdoalah tanpa henti-hentinya. Kalau kita perhatikan baik-baik dua ayat ini, sepertinya hampir sama. Tapi kalau kita perhatikan maksud dari ayat ini, ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan berdoa itu nggak boleh berhenti. Berdoa itu nggak boleh putus-putus. Kecuali napas kita udah putus. Amin. Sepanjang napasmu masih ada, doamu harus selalu ada. Nggak boleh berhenti. Maka dibilang berdoalah tanpa henti. Amin. Amin. Sehat mau. Nanti kita lihat nih. Luar biasa pokoknya. Kadang kalau orang percaya gitu, berkatnya mau. Betul apa enggak? Kesembuhannya mau enggak? Kalau bisnis, nanti bekerja, punya proyek, pengennya pengennya punya jalan keluar, mau. Betul ya? Kita percaya dia punya jalan keluar. Mau enggak punya jalan keluar? Mau. Mau enggak punya anak-anakmu nanti pendidikannya diraih dengan baik? Mau. Tapi doanya enggak mau. Berkatnya tuh mau, tapi nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Coba gini, kira-kira saudara, kalau kita waras ini kita orang waras semua kan, yang hadir kan, iya kan?
Coba lihat dulu sebelah lah. Kita waras nggak nih? Serius ini serius ini. Kita waras nggak nih? Masih waras toh? Coba yang waras angkat tangan. Oh, yang ragu-ragu berarti setengah waras, setengah enggak. Ini serius ini loh. Ini masih banyak loh nih berkat firman-Nya nih. Saya harus sampai di sini loh. Nih jangan-jangan saya khotbah nanti udah habis capek-capek, saya udah capek berdiri. Ini dengkul saya lagi bengkak nih. Asam urat nih naik nih. Sakit banget ini. Jangan-jangan saya khotbah sama orang nggak waras ini. Saudara masih waras? Amin. Kira-kira gini nih, saudara bayangkan gini ya. Ada orang nih, kita kenal sih gitu ya. Saya kenal sama Adit gitu. Tapi Adit nggak pernah hubungi saya. Cuma kenal. Ujuk-ujuk dia datang malam-malam. Pak Pendeta. Siapa? Adit. Tumben malam-malam. Iya Pak Pendeta. Gini Pak Pendeta. Saya boleh cerita Pak Pendeta? Boleh. Namanya Gia Pendeta. Masa nggak bisa terima jemaat cerita, betul ya? Terus dia ceritalah kisahnya. Pergumulan hari itu yang dialami. Oh iya, ujung-ujungnya dia perlu uang. Namanya pendeta kan uangnya juga pas-pasan, ya kan? Oke, kita doa ya, minta Tuhan jalan keluar. Kalau nanti ada berkat, kita coba cari jalan keluar. Oh, dalam nama Yesus, amin. Terus tiba-tiba saya bilang, minggu depan saya bilang, Dit, ayo kesini lagi ke rumah. Ya, kayaknya saya dapat berkat nih, saya kasih itu berkat. Bisa selesaikan minimal satu masalah. Oke. Tiba-tiba dengan cara Tuhan yang luar biasa, selesai itu masalah. Terus saya mulai tuh call, Dit, gimana kabarnya? Oh ya nanti ya Pak, Pendeta lagi sibuk. Pendeta nanti saya call ya, kasih call ya. Kalau saya waktunya lagi longgar ya. Oh iya. Maaf ya ganggu kerjaan. Iya, maaf Pak, lagi padat merayap nih. Aduh, luar biasa nih. Aduh, hektik banget nih. Aduh. Iya, saya ngerti. Namanya gembala, ya kan? Kira-kira nih, saudara kalau kita waras nih, terus dia nggak pernah lagi tuh bangun hubungan dengan saya. Terus nanti dia tiba-tiba dia bangun lagi datang, tiba-tiba lagi terdesak, entah siapa yang lagi mau meninggal gitu, lagi di UGD gitu. Pak Pendeta tolong, ini siapa? Ini saudara saya, napasin satu-satu. Oh ya, besok nggak bisa didoakan, nggak bisa harus malam ini juga. Tuh dia tuh, dikerjakan lagi. Dan itu terus jadi kebiasaan. Betul. Pernah ketemu dengan orang kayak gitu nggak? Kalau lagi butuh dia dah. Kalau lagi nggak butuh, hilang hidungnya. Kira-kira ini kalau kita orang waras nih, kita sebel nggak? Jangan bilang kecewa lah, ya kan nggak boleh kita anak Tuhan kecewa. Sebel nggak? Sebel lah, saya jawab pendeta sebel. Ini orang ya, kalau lagi perlu aja, dia datang. Kalau lagi perlu aja, saya call juga diangkat. Karena lagi betul. Lagi ditanya gimana kabarnya Bu, lagi di mana? Oh saya lagi di sini. Pak Pendeta mau ke sini nggak? Saya lagi pengen cerita juga. Tuh, coba lagi tenang. Apalagi di depan meja makan yang berlimpah. Pak Pendeta nih, minta nih. Ujung-ujungnya minta uang nih, minta makan ini. Nanti aja lah. Kalau lagi nggak perlu itu, betul. Kalau saudara orang seperti itu bilang sama saya hari ini, saya mau tobat Tuhan. Amin. Bayangkan gini loh saudara. Untungnya Tuhan kita Yesus kasihnya amin. Coba kasihnya terbatas kayak saya. Dia bilang, ini kalau udah ngomong, saya apal deh. Sebelum dia ngomong aja saya udah tahu apa maksudnya. Betul nggak? Kan Tuhan tahu isi hati kita. Betul nggak? Dia tahu apa yang kita pikirkan. Baru kita bilang, Tuhan Yesus, udah tahu. Udahlah, udah tahu saya banyak janji kamu, udah tahu. Coba bayangin gitu tuh. Kamu kan kalau udah terdesak, udah kepepet, udah lagi di IGD, pasti kamu sebut nama saya kan? Coba kamu lagi napasnya baik, lagi sehat, doa nggak kamu? Nggak doa. Padahal firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Jangan pernah berdoalah tanpa henti. Amin. Kita hanya mau datang sama Tuhan jika kebutuhan, jika persoalan kita sudah mendesak. Tapi kalau sudah kita dapatkan itu, kita kembali lagi hidup seperti orang yang tidak punya iman. Itu yang terjadi di kehidupan orang percaya. Itu yang terjadi. Saya perhatikan baik-baik. Orang Kristen tuh gitu. Jadi seperti nggak orang punya beriman. Karena apa? Nggak pernah sungguh-sungguh. Tapi waktu lagi di badai besar, sepertinya sungguh-sungguh banget.
Berapa banyak anak-anak kita itu konsisten tanya Tuhan waktu mereka mau menetapkan, mengambil keputusan untuk mau sekolah di mana, kuliah di mana. Berapa banyak anak-anak kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap pendidikan yang dia sedang kerjakan. Berapa banyak anak-anak kita? Berapa banyak sih generasi saat ini mau betul libatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang dia kerjakan, baik di tempat pendidikannya. Bahkan berapa banyak di antara kita yang bekerja, yang berusaha, masih konsisten libatkan Tuhan. Yang luar biasa, saya mau katakan dengan jujur, berapa banyak gereja-gereja yang masih konsisten libatkan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanannya. Tanya Tuhan dulu enggak, baru ngambil keputusan. Amin. Saya kemarin ditegur tuh lagi siapin ini. Di dalam hati saya ya, Roh Kudus bilang, pasti kamu kalau lakukan apa-apa buat gereja, pasti kamu tanya dulu bendahara gereja, keuangan kita berapa kan? Iya. Kan saya lagi ngatur penata layanan keuangan baik. Iya, betul. Tapi kan pasti kamu tanya, cukup nggak? Bisa nggak tahun ini? Iya kan? Iya. Kenapa kamu nggak tanya sama saya? Bisa apa enggak? Amin. 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 Kenapa kamu nggak tanya saya? Kan saya yang kirim itu. Amin. Amin. Oh saya iya. Iya betul ya. Saya harusnya nggak tanya itu. Saya tanya aja sama Tuhan. Udah waktunya pasti Tuhan lakukan yang baik. Amin. Saudara, kita akan baca Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan baik-baik. Gini, kita tahu bahwa hidup ini nggak mudah untuk dijalani. Betul ya? Gak mudah untuk kita lewati. Nah karena kita tahu bahwa tidak mudah untuk bisa kita lewati, jalani dengan baik. Bahkan gini, gak mudah kita bisa tetap gini. Terus jadi orang yang hidupnya benar di jalannya Tuhan. Gak mudah loh. Jangan saudara pikir kalau udah jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, pastilah dia pasti di garis track yang benar. Belum tentu. Dia biasa nanti suatu saat dia akan bergeser. Nanti kita akan lihat tuh poinnya. Ada banyak orang merubah haluan. Jangan kaget. Nanti saudara akan bilang, loh, kok bisa gitu ya? Bisa. Makanya Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Maka Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Untuk apa kita disuruh berjaga-jaga dan berdoa? Aduh, untuk apa? Untuk menghadapi apa? Daging kita yang lemah ini. Amin. Daging kita yang malas ini, malas berdoa, malas beribadah, malas semuanya. Maka dia bilang berjaga-jaga dan berdoa. Agar apa? Kamu harus hadapi itu dagingmu itu lemah. Rohmu yang penurut, tapi dagingmu itu lemah. Kecuali kamu gak punya daging lagi. Siapa yang di sini gak punya daging? Jangan-jangan kalau saudara bilang saya Pak Pendeta kayaknya udah gak punya kedagingan atau daging. Berarti malaikat surga yang sedang duduk di kursi ini. Saudara roh yang lagi gentayangan berarti. Kita masih punya rohnya nurut, dagingnya Maka kata Tuhan, caranya bagaimana? Ya harus berjaga-jaga, harus berdoa. Kalau enggak bisa. Pasti kita akan terus menerus akhirnya menuruti keinginan daging kita. Terus kita akan bilang, udahlah nanti aja lah datang ibadah. Nanti aja nyembah Tuhan. Nanti aja waktunya berdoa. Enggak usah sekarang. Daging saya masih kuat. Saya masih ada uang kok. Semuanya masih baik. Nanti aja. Kalau udah mendesak. Enggak punya tabungan. Bangkrut. Datang sama Tuhan. Minta dia kembalikan lagi. Kan itu kan orang percaya gitu kan. Kan selalu begitu muter-muter. Nanti di ujung lagi datang lagi sama Tuhan. Gak pernah bisa tep. Pada Tuhan bilang, kamu tuh kayak burung Raja Wali akan naik terbang tinggi dan semakin tinggi. Amin. Makanya ada yang bilang, kamu tuh kepala bukan Itu maksudnya. Kalau kamu nyadari kepala, jangan mundur jadi jangan lagi kembali jadi ekor. Kan udah kepala. Jadilah terus kepala. Jadilah terus orang lebih hebat. Jadilah terus jadi orang lebih baik. Jadilah orang yang semakin cinta sama Tuhan. Jadilah terus orang yang
rindu besar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Konsisten di situ. Amin. Saya mau tanya dengan jujur nih. Di antara saudara sampai hari ini, apakah saudara masih konsisten makan? Apa saudara ya enggak selera-seleranya orang tetap aja enggak selera-seleranya dia minum tetap konsisten ya? Pagi, siang, malam, kecuali puasa tapi tetap konsisten. Pagi, siang, malam. Pak Pendeta saya nggak pernah makan pagi. Oke, makannya apa? Siang, malam. Tapi konsisten nggak? Konsisten. Sesibuk-sibuknya kita, tetap kita bilang, oh belum makan nih. Waduh, udah jam 3 nih. Saya pernah kemarin tuh, udah jam 3 lewat. Saya belum makan nih. Nah, saya harus sempatkan. Stop dulu, saya makan. Amin. Saya lagi nyiapin minuman. Udah jam 3, saya belum makan. Siang. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga saya udah makan firman Tuhan. Amin. Rohani banget kan? Luar biasa nggak tuh? Nggak lah, asam lambung saya nggak terganggu lah. Terus saya pesan makan. Saya makan. Baru saya lanjutkan lagi persiapan. Tapi saya sempatkan untuk Betul apa betul? Saudara sibuk nggak? Siapa di sini yang paling sibuk? Saudara, kalau sesibuk-sibuknya saudara, apakah saudara masih punya waktu untuk Tuhan? Amin. Pak Pendeta, aduh saya lagi banyak terima job nih. Cateringku lagi padat merayap nih Pak Pendeta. Pokoknya kayak Jakarta lah, macet pokoknya. Oh ya, tapi punya waktu untuk doa. Nah itu dia tuh. Kalau udah sampai rumah capek, tidur. Padahal kita tahu kita perlu Tuhan. Amin. Saudara, kalau mau jujur, hati saya dan saudara ini sangat mudah beralih. Bahkan dari yang memberi kepada apa yang dia beri. Hati kita lebih cenderung melekat kepada sesuatu yang itu yang kita pegang-pegang. Dan kita lupa kepada orang yang memberi. Kita lupa kepada pribadi yang sesungguhnya sang pemberi itu. Karena hati kita hanya kepada yang diberikan. Orang percaya, orang yang punya iman konsisten hidupnya. Dia bukan percaya kepada apa yang diberi, tapi dia harus percaya kepada si pemberi. Amin. Pemberian dari si pemberi suatu saat bisa hilang. Amin. Pemberian dari si pemberi suatu saat bisa tinggalkan betul ya? Bisa hilang. Tapi si pemberi tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Makanya dia bilang, kenapa sih nggak ke aku hatinya? Kenapa sih kepada pemberian aku? Waktu udah semua diberi, semuanya ada, semuanya cukup, lupa bahwa sesungguhnya ini kan datangnya dari dia. Kenapa aku nggak ingat dia? Betul betul. Akhirnya aku sibuk urusin yang dia berikan. Maaf ya Pak ya, maaf ya Pak. Soalnya cabangnya banyak nih sekarang nih Pak. Maaf ya Pak, lagi banyak nih kerjaannya nih. Ini aduh Tuhan tuh baik banget Pak. Aduh kasih kami berkat luar biasa nih. Aduh sampai kami bingung gimana cara menatanya. Terus sama Tuhannya, ini dia. Jadi persoalan nih. Jadi kalau kami lupa-lupa ibadah, maaf ya Pak ya. Wajarkan lagi sibuk nih. Sibuk untuk ngatur apa yang diberi. Padahal sesungguhnya dia yang memberi kita. Amin. Amin. Bisa gak saudara bilang, enggak, apapun yang terjadi, sekalipun ini melekat buat aku, yang dia berikan, aku gak mau pusing dengan ini. Ada waktu aku harus datang sama dia, aku datang sama dia. Karena ini datangnya dari dia. Orang percaya yang tidak mau konsisten imannya kepada Tuhan, kelak dia akan pindah haluan. Nanti kita akan lihat. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Kita akan baca dengan cepat ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Diulang lagi itu. Karena keduanya bertentangan, jadi nggak pernah akan bisa sama. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, itu masih terus. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraian, roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya katanya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu.
Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita bisa terhubung dan tetap bisa terhubung dengan roh Tuhan jika hidup kita dikatakan tadi dipimpin oleh roh. Kita bisa konsisten kalau hidup kita ini dipimpin sama rohnya Tuhan, si pemberi itu. Sehingga kelak dikatakan tadi, waktu kita dipimpin sama roh, hidup kita akan menghasilkan buah roh tadi. Dan waktu kita hasilkan buah roh, maka hidup saya dan saudara sepenuhnya. Jadi waktu kita hasilkan, itu menandakan bahwa sepenuhnya, seutuhnya hidup kita ini miliknya Kristus. Tidak ada yang lain. Slide berikutnya, kita akan baca sama-sama ayat ini, kata-kata ini. Perhatikan baik-baik. Ketika kita tidak lagi konsisten berjalan bersama Roh Kudus dan berjalan dalam iman kita, maka sangatlah mungkin kelak kita akan apa? Berjalan dengan pengertian kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan jadi serupa dengan dunia ini. Betul ya? Kalau udah gak konsisten, gak usah heran, akan jadi sama lagi. Haleluya. Gak peduli usia kita mengikut Tuhan. Ketika kita mulai gak konsisten, mulai alpa untuk terus datang kepada Dia yang sesungguhnya memiliki hidup kita, pada akhirnya perjalanan hidup kita jadi sama lagi dengan dunia ini. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, waktu kita tidak lagi jalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan jalan dengan kehendak kita sendiri. Kita jalan dengan maunya kita sendiri. Dan karena terbiasa dengan maunya kita sendiri, terbiasa dengan kehendak kita sendiri, kita anggap itu sebuah kebenaran. Udah benar kok jalan saya. Apa yang ada yang salah? Kan saya gak lakukan dosa. Saya gak nyolong tuh. Saya gak sakitin hati orang lain. Betul-betul. Saya kan gak nipu. Betul ya? Karena ada yang bilang gitu ya. Gak kan saya lurus-lurus aja. Bekerja lurus-lurus aja. Buka proyek lurus-lurus aja. Bangun pendidikan anak saya lurus-lurus aja kok. Saya gak bilang mereka harus curang. Enggak, kami lurus-lurus aja. Tapi pertanyaannya, datang gak kita sama Tuhan? Setia gak kita di situ? Tekun gak kita di situ? Amin. Gak putus-putuskah kita punya hubungan dengan Tuhan? Itu yang kadang-kala kita suka lupa. Kita pikir udahlah, atau kita jadi orang Kristen baik kok. Enggak bikin jahat sama orang lain. Iya, tapi jahat di hatinya Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, gak waras ini. Amin. Kalau waras, saudara ingat tuh, karena Dia yang beri kita amin. Kalau waras, ingat tuh, amin. Bilang sama saya sekarang, saya ini waras. Mulai hari ini, sampai selamanya, pokoknya saya mau ingat Tuhan. Karena saya waras, amin. Saudara, pernah dengar kan ada orang yang bilang gini ya, dulu bukannya dia itu aktif loh berdoa. Kayak lihat dulu dia aktif loh beribadah. Aktif banget loh dia melayani. Sekarang kok berbeda? Halo? Bukan Tuhannya yang berubah. Dianya nggak berubah. Sehingga jadi tiba-tiba jadi dulu. Aduh sayangnya. Dulu nggak gini loh. Dulu aduh mereka kalau dibilang melayani. Aduh nggak pernah bilang no. Selalu yes untuk Tuhan. Terus bilang kami ikut Tuhan kayak prajurit. Komandan bilang bergerak, kami bergerak. Wah, sekarang komandan bilang bergerak, entar dulu Pak, pending dulu. Kami lagi tarik napas nih. Kami lagi bagus-bagusnya nih. Jangan dulu lah Pak, entar dulu, nantilah dulu. Nanti kalau udah mendesak lagi, siap komandan. Sekarang kita akan lihat poin-poinnya. Apa yang menjadi penyebab kita sulit untuk bisa konsisten hidup berjalan dengan iman? Yang pertama, kita lebih suka jadi orang Kristen kristenan dan bukan Kristen yang sejati. Coba lihat tuh slide-nya ada gambar apa? Itu apa? Ini nggak ada yang tahu semua berarti ya? Ini apa nih? Mobil ini? Oke, saya mau tanya nih. Ini kan kita orang waras semua kan? Ini mobil ini rumah. Kira-kira
Saudara mau yang mana? Mobil-mobilan apa mobil beneran? Kalau Kai bilang mobil-mobilan. Kalau kita pasti masih mau mobil, tapi kan ini mau mobilan. Tapi Tuhan mau kasih nih. Saudara mau nggak? Ya udahlah, terima aja lah dengan ucapan syukur. Namanya juga kita dikasih. Terus kita pandang-pandang mobil-mobilan. Mobil. Mau kemana kau bawa saya? Karena dia mobil mau. Ini kira-kira kalau saudara perlu rumah, saudara mau ini enggak? Amin. Karena rumahan. Kita perlu rumah benaran. Kita perlu mobil amin. Itu bisa buat kita bisa berjalan. Itu bisa buat kita berlindung. Karena ada rumah beneran sama mobil beneran. Saya mau tanya, saudara nih Kristen-Kristenan apa Kristen sejati? Saudara sendiri yang jawab. Makanya gak heran saudara, orang Kristen banyak kayak main-main. Betul. Doa main-main. Ibadah, udah jelas ibadah, udah belajar. Kalau udah masuk rumah Tuhan, kan ini Tuhan hadir di sini. Kan kita percaya. Sampai ada lagi, Tuhan Allah hadir di sini. Krek. Hadir loh di sini. Masa gak hormati dia? Sibuk terus. Terus gak mau datang lagi. Gak mau ingat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dipikir apa? Kayak main-mainan. Tanpa kita sadari, kita buat kehidupan kita dengan Tuhan kayak mainan. Kalau udah rusak, saudari nama dia itu yang buat. Coba benerin Tuhan, benerin hatiku nih. Aduh. Udah enak nih. Oke nih Tuhan. Ya, udah bisa aku jalan ya. Jalan. Terus tiba-tiba skripnya lepas lagi, truk. Tuhan, ini gak bener nih. Udah kayak main-mainan. Tuhan perbaiki lagi lah nih Tuhan. Aduh, kenapa aku masih kecewa ya Tuhan? Kan Tuhan bilang aku udah buat kamu real. Hidup. Gak main-mainan. Amin. Kok sebentar-sebentar rusak? Kok sebentar-sebentar diperbaikin? Kan kamu gak main-mainan. Halo? Ada di sini masih main-mainan? Saudara terbuat dari main-mainan kah? Dari plastik yang dijual di AMSMK itu ya? Enggak, kita tuh real loh. Amin. Kalau dicubit sakit, dibanting ya rusak. Bukan sekedar rusak, patah tulang. Ini serius ini, ada tulangnya, ada jantungnya, ada hatinya, ada semua loh. Amin. Ada mata komplit nih. Diciptakan kita. Maka dia bilang hubunganmu juga, kehidupanmu sebagai orang beriman harus jadi Kristen yang sejati. Enggak boleh main-mainan. Saudara gini, waktu kita ambil keputusan terima Yesus, ambil keputusan dibaptis, itu baru awal. Amen. Baru awal. Perjalanannya masih panjang. Kecuali saudara udah dipanggil ke rahmatullah. Tapi kalau saudara masih sehat, masih berarti perjalanan masih panjang. Dan Tuhan mau saudara dimuridkan. Tuhan mau saudara dibina, dibangun dengan baik, dengar firman, belajar di satu komunitas yang baik, yang sehat. Agar perjalanan imanmu itu bertumbuh. Maka tadi ayatnya bilang waktu kamu bertumbuh, berbuah. Amin. Waktu kamu berbuah, kamu betul akan melihat bahwa segala hidupmu itu adalah miliknya Tuhan. Enggak ada lagi. Sehingga Tuhan mau bawa saya kemana, udahlah. Suka-suka Tuhan. Orang aku ini miliknya Tuhan. Makanya orang-orang Kristen, yang Kristenan, tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Tahun boleh berganti, tapi hidupnya nggak pernah bisa berubah. Maka kalau nggak ada yang berubah, perhatikan baik-baik nih. Kalau nggak ada yang berubah, nggak usah salahkan yang lain, nggak usah salahkan gereja, nggak usah salahkan juga Tuhan. Evaluasi diri kita. Berarti ada yang keliru. Jangan-jangan saya mobil-mobilan atau rumah-rumahan. Jangan-jangan saya cuma main-mainan, bukan Kristen yang sejati. Amin. Saudara, rumah-rumahan, mobil-mobilan gak perlu dirawat, betul ya? Mobil beneran harus betul ya? Rumah beneran harus dirawat, dikelola dengan baik.
Karena yang konsisten dalam perjalanan imannya kepada Tuhan, maka orang itu akan mengalami banyak perubahan. Kita baca slide ini. Kekristenan yang sejati adalah orang yang tidak hanya sibuk bangun prestasi, sibuk bangun karir, sibuk bangun semuanya, bahkan sibuk bangun panggung pelayanannya. Tetapi orang itu akan sibuk membangun mezbahnya bersama Tuhan. Amin. Itu orang Kristen sejati. Dia tidak pernah lupa bangun mezbahnya dengan Tuhan. Karena daging ini lemah, roh memang penurut. Tapi Tuhan bilang berjaga-jaga, berdoa, bangun mezbah. Amin. Saudara yang Tuhan perhatikan baik-baik. Tuhan sesungguhnya gak perhatikan prestasimu. Sekalipun kamu bilang anakku nih hebat, terus Tuhan bilang biasa aja. Tuhan gak konsen itu. Tuhan gak perhatikan karirmu nanti menanjak. Dia gak terlalu perhatikan itu. Tapi yang Tuhan perhatikan mezbah doa kita. Bahkan pelayanan ini pun sesibuk kita melayani seperti saya ini, Tuhan sesungguhnya gak perhatikan banget. Tapi yang dia perhatikan baik-baik, mezbah doa kita kepada dia. Amin. Ingat waktu Nuh dan keluarganya alami baterah yang luar biasa. Berapa minggu lalu kita sudah belajar. Waktu Nuh dan keluarganya ada dalam perahu. Tapi waktu selesai banjir itu, selesai wabah itu, selesai persoalan besar itu, waktu Nuh dan keluarga keluar dari dalam bahtera, Alkitab yang catat, pertama-tama kali yang Nuh lakukan adalah Nuh membangun mezbah bagi Tuhan. Nuh gak bilang sama anak-anak, yuk kita kumpul. Dia lihat, yang sana kan udah gak ada lagi nih orang nih, cuma kita doang nih. Kita bagi wilayah ya, kamu nanti wilayah yang sana nih, biar jangan ribut nih, bagi-bagi warisan. Nanti kamu di sana ya, yang kamu sama pasangan kamu di sana. Nanti kita bikin yang ini buat ladang kita. Enggak. Tapi yang Nuh lakukan apa? Dia bangun mezbahnya sama Tuhan. Karena Nuh sangat menyadari waktu dia keluar dari bahtera itu, dia tahu, oh haleluya, hidup ini saya bisa sampai hari ini dengan keluarga. Itu karena Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara percaya kita sampai di bulan ini karena Tuhan, maka kita akan mudah datang sama Tuhan. Amin. Kita tahu Tuhan yang pimpin saya bisa sampai hari ini. Dan saya mau hidup saya sungguh sama Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya karena Tuhan. Kalau kita percaya bahwa semua karena Tuhan, kita gak pernah sulit untuk bangun mezbah doa kita dengan Tuhan. Mas bangun hubungan kita dengan Tuhan. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak adalah segala sesuatu dibilang. Perhatikan baik-baik nih ayat ini. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman dosa. Kalau kamu hidup berjalan tanpa berdasarkan imanmu kepada Tuhan, pemilik hidupmu, dosa. Kalaupun kamu punya banyak hal di dunia ini, tapi Tuhan bilang dosa. Karena kamu gak hidup sama aku. Kamu gak landaskan imanmu kepada aku. Tapi kamu cuma landaskan kepada apa yang kamu punya, yang miliki hari-hari ini. Prestasimu, pendidikanmu, anak-anakmu, kamu pikir hebat dia kalau punya 5 bahasa. Dosa nanti. Yang ada nanti kita dengar berita tentang dia hidupnya penuh dengan dosa. Amin. Karena dasarnya bukan kepada dia. Tidak ada heran saudara, kelak akan ada orang-orang yang dalam perjalanan imannya itu, saya ulang lagi nih, nanti kita akan lihat poinnya, bergeser, putar haluan dari rencana Tuhan. Karena apa? Karena hidup mereka tidak lagi dilandaskan di dasar iman yang benar-benar kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 1-3. Ibrani 4 ayat 1-3. Sebab itu baiklah kita waspada. Diulang lagi nih. Sebab itu baiklah kita apa? Waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan.
Sekalipun katanya janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku sampai hari ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar apa? Kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh apa? Iman. Dan mereka yang mendengarnya. Jadi ternyata gini saudara, kita boleh dengar khotbah, dengar firman Tuhan. Mau di YouTube sekalipun saudara setiap hari dengar terus. Apa ya, motivasi orang-orang benar sepertinya itu baik buat saudara. Saudara cuma dengar aja. Saudara pakai aja telinga saudara. Namun kita nggak punya iman yang percaya sungguh dengan apa yang kita dengar. Firman yang kita dengar harus kita gabung dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lakukan firman itu dengan baik. Nggak cukup cuma jadi pendengar. Tapi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Ayat ketiga terakhir dibilang apa? Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka katakan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai. Sejak dunia dijadikan. Berikutnya kita akan lihat poin yang kedua. Mengapa kita sulit? Mengapa ada banyak orang percaya, orang Kristen yang sulit bisa konsisten dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena kita suka fokus kita suka bergeser. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Di ruangan ini ada kamera. Kamera yang depan saya ini sebelum dioperasionalkan biasanya tuh difokuskan dulu. Betul ya? Agar apa? Tampilannya nggak tampilannya nggak blur. Kata orang media bilang, betul ya? Nggak ngeblur Pak, Bu. Coba lihat muka kita, kiri kanan, depan belakang. Ini masih fokus apa ngeblur udah? Saudara, tapi jangan salahin dia, jangan-jangan mata kita yang udah mulai ngeblur gitu kan. Periksa aja coba, kontrol gitu. Orang Kristen kan gitu kan, suka ngeblur. Nggak tahu mau kemana arah jalannya. Karena apa? Udah nggak bisa lagi fokus. Fokus. Makanya dia ngeblur. Sepertinya dia orang Kristen dikatakan, tapi ternyata Kristenan. Sepertinya dia mau mengiring Tuhan, tapi nggak pernah bisa sungguh-sungguh, hingga hidupnya ngeblur. Waktu fokus kita bergeser, dari awalnya kita lihat Tuhan, kita percaya sama Tuhan, tiba-tiba nanti kita bisa bilang, ini Tuhan apa hantu? Saudara tahu peristiwa itu kan? Betul ya? Sampai-sampai Tuhan sendiri loh yang hadir. Tapi ada murid bilang, itu Tuhan hantu. Padahal dari kecil udah ikut tuh. Nanti lama-lama kita bilang, ini Tuhan gak sih? Ini cara kerja Tuhan gak sih? Jangan-jangan cara kerja setan. Panggil Pak Pendeta Haryanto, coba tengking ini. Setan kali ini, bukan Tuhan. Padahal Tuhan sedang proses hidup kita. Amin. Kita akhirnya jadi sulit bedakan mana Tuhan, mana itu hantu. Karena apa? Fokus kita sudah bergeser. Coba lihat kata-kata ini. Waktu fokus kita bergeser, maka hubungan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus juga pasti bergeser. Betul ya? Waktu kita mulai bergeser, gak mungkin lah hubungan kita bisa konsisten dengan Tuhan. Pasti bergeser. Gak mungkin kita fokus bisa berdoa. Karena fokus kita sudah bergeser. Kita fokus kepada persoalan. Fokus kepada sakit kita. Fokus kepada keluarga kita. Fokus kepada hal-hal yang sesungguhnya Tuhan bilang. Ngapain kamu fokus ke situ? Kamu selalu fokus sama yang aku beri. Kenapa gak fokus sama aku? Si pemberi itu. Waktu kamu lihat diagnosa kesehatan. Terus kamu fokus sama itu diagnosanya. Kenapa gak fokus sama dia yang memberi kamu hidup? Amin. Dia yang memberi kamu sehat sampai hari ini. Fokus saja sama aku. Amin. Jangan bergeser. Coba bayangkan ya. Kalau seorang bapak. Kalau di rumah sudah gak lagi fokus sama istri. Gak fokus lagi sama anak. Berarti ada sesuatu yang sudah betul ya. Sama. Istri juga gitu. Kalau udah gak fokus sama keluarga. Sudah bergeser. Makanya ada firman Tuhan katakan di mana hatimu berada. Di situ hartamu berada. Amin. Di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Berikutnya,
Ini poin yang terakhir. Orang beriman yang perjalanan imannya bisa tetap konsisten, ternyata adalah orang yang hidupnya selalu mengejar Tuhan. Kejarlah Tuhan setiap hari. Jangan pernah berhenti. Amin. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya saudara, perhatikan baik-baik. Hari-hari ini kan banyak pengajaran yang saudara bisa lihat. Kalau dulu kan di zaman yang gak sosial media, saudara sulit dapati kecuali saudara ada di dalam rumah Tuhan. Dimanapun saudara sekarang bisa lihat pengajaran yang kadang-kala tanpa disadari itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya pengajaran datangnya dari Tuhan. Tapi itu yang kadang-kala yang kita suka dengar. Kita lanjutkan ayatnya. Dibilang ya nih. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani apa? Perut mereka sendiri. Dengan apa? Kata-kata yang tadi tuh muluk-muluk, bahasa kutnya manis, enak lah pokoknya. Luar biasa dah. Kita kayak dibawa ke awan-awan deh. Kalau dengar katakan, saya diberkati banget. Haleluya. Padahal bentuk tuh pengajarannya itu benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bilang gitu. Mereka yang manis, mereka tipu orang-orang yang sebenarnya gini. Sebenarnya orang itu tulus hati. Kita lah pengen hati kita terus diterangi dengan firman Tuhan. Kita rindu dengar khotbah. Hatinya tulus. Tapi ada orang-orang di sana kata Tuhan yang selalu memberikan pengajaran yang sesungguhnya tidak didasarkan dengan kebenaran. Hanya tentang perutnya. Hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Kata Tuhan, berjaga-jaga di situ. Ada si orang yang tulus hatinya cari Tuhan, tapi karena dia sering dengar pengajaran yang sesungguhnya bukan dari Tuhan, melainkan hanya untuk mencari ketungan perut mereka sendiri. Perkataan yang manis yang didengar dan orang itu suka sekali dengar itu. Maka tidak heran pelan-pelan pun hidup kita akan bergeser. Tapi hari-hari ini justru hal-hal itu yang banyak orang kejar dan banyak orang cari. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Dia coba kejar, sepertinya ingin kejar Tuhan. Padahal sesungguhnya apa yang dia dapat cuma manis untuk didengar saja. Tidak pernah membentuk dirinya. Tapi kalau khotbah gini nggak mau orang. Betul. Mana mau kalau khotbah gini? Khotbah kok iman terus. Khotbah kok kayak gini. Khotbah tuh nggak gini, mujizat dong khotbah. Khotbah tuh berkat. Tuhan yang memberkati kita di tahun ke depan. Limpah-limpah berkatnya. Khotbah tuh yang manis-manis. Amin. Khotbah itu yang jangan pengajaran, nggak enak didengar, bikin ngantuk, betul ya? Ngantuk nggak saudara? Bohong, ngantuk nggak? Ngantuk, saya aja buatin ngantuk loh. Tapi kalau manis-manis kan nggak ngantuk, betul nggak? Hari baru, harapan baru nggak ngantuk, ada harapan barunya. Berikutnya, tagline berikutnya, slide berikutnya. Orang yang mengejar Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang akan terus fokus mencari Tuhan apapun. Haleluya. Saudara, orang yang hidupnya mengejar Tuhan adalah orang yang selalu punya waktu untuk Tuhan. Amin. Orang yang kita bilang, saya cinta Tuhan. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Maka sesungguhnya dia harus punya waktu bersama Tuhan. Kan gak mungkin kita bilang, saya mau ikut Bapak. Saya mau ikut kamu Ma sampai selama-lamanya. Nah, saya mau ikut Mama pokoknya sampai selama-lamanya. Terus gak pernah punya waktu komunikasi. Kira-kira gimana coba? Gak pernah bangun komunikasi, gak pernah tanya kabar, tapi bilang mau ikut. Tapi waktu saudara, orang lain di dunia ini mungkin banyak sibuk, tapi saya dan saudara bisa tetap punya waktu dengan Tuhan. Itu baru namanya keren. Amin. Orang lain bilang sepertinya gak punya waktu, sulit tuh ngelola waktu bersama Tuhan. Tapi saudara bisa senggol bilang, enggak tuh, saya bisa tuh punya waktu. Amin. Itu baru keren. Amin. Mau sibuk, mau gak sibuk, tetap punya waktu sama Tuhan. Saudara, seberapa penting sekarang buat kita Tuhan itu ada. Amin. Seberapa penting buat kita rumah Tuhan.
Kita tahu Tuhan itu sumber hidup kita segala-galanya. Betul ya? Tapi gini, apakah kita betul menganggap bahwa Tuhan itu lebih penting dari segalanya? Rumah Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Karena di rumah Tuhan lah, bukan rumah-rumahan. Itu rumah Tuhan. Rumah mujizat, rumah kesembuhan, rumah penuh dengan berkat dari surga. Tapi dalam praktik keseharian kita lebih percaya kepada apa? Pekerjaan kita, usaha kita. Bahkan kita lebih percaya kepada siapa? Uang kita. Betul ya? Kalau uangnya udah mulai menipis, saudara akan bisa bilang, Pak Pendeta, tar dulu lah. Aduh, ini lagi datangnya dikit nih. Kurang nih untuk bulan ke depan. Jadi izinkan ya saya cari dulu nih untuk beberapa minggu ini. Nanti kalau udah safety, kami datang lagi. Cari Tuhan. Datang lagi beribadah. Masuk lagi ke rumah Tuhan. Dan gitu terus bertahun-tahun. Akhirnya tanpa disadar, kita itu kayak tadi. Rumah-rumahan, mobil-mobilan, Kristenan. Terus kita bangga. Saya mau orang Kristen. Ya apa? Di rumah saya pas pohon Natal. Lagunya aja Merry Christmas. Saya orang Kristen. Belum mualaf saya. Masih orang Kristen. Tapi ditanya, betul Kristen sejati? Nah itu tuh. Itu dia tuh persoalannya tuh. Aduh, suruh berjaga-jaga saya nggak bisa lah. Saudara, kita bisa miliki semuanya. Nanti di tahun-tahun ke depan kalau Tuhan percayakan. Ingat kepada pemberinya. Bayangkan kalau Tuhan gak bisa berikan kita kehidupan sampai hari ini. Bayangkan kalau Tuhan gak kasih kita kehidupan hari ini. Dan Tuhan gak beri itu buat kita saat ini. Apa gunanya apa yang kita miliki? Betul ya? Saudara mau punya rumah beneran, mobil beneran, punya uang beneran, punya deposito beneran, punya apa lagi? Punya anak-anak yang pintar-pintar beneran, benar-benar pintar. Tapi Tuhan gak kasih kamu hidup. Ada gunanya gak? Saudara bisa nikmati? Nggak bisa nikmati. Jangankan nggak bisa kasih hidup. Dia cuma kasih kita napas ya sepenggal-sepenggal. Terus kita harus pakai napas buatan di ICU. Kira-kira bisa nikmati nggak? Nggak bisa nikmati. Amin. Tapi kalau kita masih bisa nikmati segala berkat itu, ingatlah sama dia. Poin saya terakhir ini, boleh tampilkan kata-kata ini. Ini apa katanya? Selah. Saya kemarin lagi diberkatin kan katanya. Selah. Tuhan bilang, saat tertentu kamu harus selah. Oh iya ya. Iya. Ada waktu kamu sendiri harus selah. Di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Mazmur, ada banyak kata selah yang muncul. Selah ternyata adalah waktu di mana kita harus diam. Selah adalah waktu di mana saudara-saudara harus diam dan berhenti sejenak untuk tidak melakukan apapun. Itu namanya selah. Maka waktu kita berhenti sejenak, diam sejenak, disitulah kita sedang izinkan Tuhan intervensi diri kita. Amin. Tuhan ambil alih hidup kita karena Dia pemilik hidup kita. Amin. Dia mulai kuasai kita kembali. Di mana caranya? Waktu kita selah. Kalau kita masih terus sibuk, terus ke sana sini, kita sulit untuk Tuhan ambil alih. Tapi kalau waktu kita, dah Tuhan, sekarang saya mau diam. Sejenak saya mau diam. Pokoknya kalau di hari-hari seperti ini, saya udah dedikasikan waktu saya hanya untuk Tuhan. Pokoknya kalau jam-jam seperti ini, saya kasih waktu ini hanya untuk Tuhan bicara sama saya. Selah. Izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Izinkan Tuhan nanti terlibat ambil keputusan di dalamnya. Dan orang percaya ternyata orang yang beriman kepada Tuhan dan imannya mau konsisten, Tuhan ingatkan harus punya selah. Tiga waktu selah lah, waktu kita diamlah, selesai dari masa selah kita, maka kita bisa kembali terus fokus kepada Tuhan. Amin. Iman kita tidak akan bergeser. Orang yang nyanyi saja kayak Adit tadi, masih coba
ambil napas sekian detik. Betul ya? Kamu mungkin nyanyi, nyanyikan haleluya terus sampai 30 menit. Ya, ku nyanyikan haleluya. Gak mungkin. Pasti dia sepintar-pintar penyanyi, dia akan tarik curi napas, katanya apa? Sekian detik. Untuk Selah. Amin. 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 Untuk apa? Selah. Tarik napas. Ingat sama Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih. Kau buat aku sibuk hari-hari ini. Kau buat aku banyak menerima kepercayaan hari ini. Saatnya hari ini aku mau Selah. Amin. Izinkan dia bicara sama kita. Roh Kudus bicara dalam hatimu. Izinkan dia pimpin selanjutnya apa yang kita akan kerjakan di tahun 2025. Selah. Amin. Amin. Saudara mau lihat Tuhan bekerja luar biasa buat kita di tahun 2025 dalam hidupmu loh, secara pribadi. Jangan lihat usiamu. Siapa bilang Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Tapi kita harus Selah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat terakhir. Mazmur 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Di ayat pertama, 2 dan 3. Daud lihat ada begitu banyak persoalan. Ada begitu badai luar biasa, tekanan luar biasa dari kanan, kiri, depan, belakang. Ada orang-orang bahkan mencoba memfitnah kita. Ada orang-orang coba menutup berkat kita. Sepertinya, aduh, kayak sulit banget ini. Oh, tiba-tiba terus datang ke dokter bilang, dokter ponis lagi kita. Aduh, berita buruk lagi. Selalu buruk yang terjadi. Namun waktu saat tertentu ternyata Daud diingatkan dia harus Selah. Maka waktu dia ambil diam sejenak. Dia tenang sejenak. Dia datang sama Tuhan. Maka keluar perkataan ini di ayat selanjutnya. Mari kita baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Amin. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Amin. Di awal sepertinya gak ada pertolongan kata Daud. Tapi ternyata enggak. Makanya aku perlu Selah. Kalau aku gak Selah, gak diam sejenak, aku cuma terus fokus sama persoalan itu. Dan aku akan jadi percaya, iya gak mungkin ya bisa Tuhan tolong lagi. Gak mungkin nih bisa sembuh. Udahlah, gak mungkin nih kami bisa dipulihkan. Gak mungkin lah, usia gini masa kami masih punya prestasi. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Apa iya udah usia gini loh Pak Pendeta. Saya udah usia masuk pensiun. Masa sih saya bisa nanti dapat kepercayaan? Gak mungkin. Gak mungkin lah, udahlah Tuhan baik. Gak mungkin lagi Tuhan bisa tolong ini. Tuhan juga kita harus sadar diri siapa saya. Maka Daud kan gitu bilang, berat banget ini, udahlah. Seperti gak ada lagi pertolongan. Tapi waktu Daud Selah, ambil waktu diam sejenak sama Tuhan. Ingat Tuhan itu baik, sangat baik. Maka Daud bilang enggak. Dia baik, sungguh baik. Amin. Dia teramat baik. Kebaikannya tidak sama dengan kebaikan manusia. Teramat baik dia di atas segala-galanya. Maka Daud bilang, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Makanya Selah. Beri waktumu sama Tuhan. Amin. Saudara mau beri waktumu sama Tuhan. Ini masih ada sisa sampai 1 bulan Desember ini. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Berilah waktumu yang terbaik sama Tuhan. Kapan terserah. Pagi, siang, sore, malam terserah. Bebas saudara. Saya nggak perlu ikat. Kalau saudara sulit di pagi hari, budik waktu yang dimana saudara bisa. Datang sama Tuhan. Lihat Tuhan akan bekerja. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi di tahun-tahun ke depan dalam hidup kita. Amin. Tundukkan kepalamu. Kita angkat pujian ini jadi doa dan iman kita kepada Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Lebih dalam lagi ku
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Ku Yesus. cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi. Lebih dalam lagi, oh lebih dalam lagi. ku rindu Kau Tuhan Yesus, lebih dari amin, Segala yang ada. lebih dalam lagi, Lebih dalam. ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. ku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihimu. Saudara, ambil waktumu sejenak sama Tuhan. Mari ambil waktumu sejenak sama Tuhan hari ini. Sejenak engkau diam bersama Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, apa yang ingin Kau kerjakan buat hidupku? Kalau saya bisa mengikut Engkau sampai hari ini, biarlah saya terus mengikut Engkau dengan setia, dengan komitmen yang penuh kepada Engkau Yesus. Jam-jam doaku itu konsisten. Mesbah doa yang ku bangun, waktu aku bangun hubungan bersamamu, aku konsisten bangunnya bersama dengan Kau. Aku gak mau terlalu cari kesibukan yang lain. Aku tahu waktu aku bekerja, waktu aku berusaha, waktu aku beraktivitas, anak-anakku melanjutkan pendidikan mereka, mungkin mereka lelah, capek, keletihan mereka, daging mereka lelah. Tapi firman Allah bilang berjaga-jaga, berdoa. Dagingmu tuh lemah, dagingmu tuh mudah lelah, hatimu juga mudah lelah. Tapi hanya aku yang bisa menuruti segala kemauanmu. Ambil waktu sejenak bersama Tuhan Yesus. Mari saudara, hari ini datang sejenak kepada Yesus. Doakan apa yang menjadi doamu hari ini. Bilang, Tuhan, sebentar lagi kami akan akhiri tahun ini. Kami gak mau hidup kami berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan setiap tahun kami lewati, kami ternyata cuma Kristen-Kristenan. Kami gak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Gak ada yang berubah dari hidup kami. Dulu kami orang yang seperti itu, ya kami sekarang pun begini, masih seperti itu. Secara emosional kami gak berubah, secara apalagi rohani kami gak berubah. Ya begitu aja hidup kami. Gak pernah bisa sungguh-sungguh kami ada di jalan-Mu Tuhan. Senang banget kami keluar, bergeser, putar haluan. Itu kesenangan kami. Terus kami datang lagi sama Tuhan kalau keadaan kami sudah mendesak. Kami perlu pertolongan dari Tuhan. Saudara, berkat Tuhan itu terus akan melimpah. Dia gak pernah bilang hari ini aku berkati, besok enggak. Dia akan terus berkati. Tapi kalau kita gak pernah bangun hubungan dengan Dia, gak pernah minta Dia berkati kita, datang minta Dia berkati kita, gak ada berkat di minggu ke depan. Sepertinya kita kekurangan berkat. Bukan Tuhan gak berkati kita. Tuhan bilang, datang sama aku, minta sama aku, doa sama aku, andalkan aku. Aku yang jamin hidupmu. Aku yang akan bawa kamu naik, naik dan naik. Cuma aku yang bisa, orang lain gak bisa. Cuma aku yang bisa jamin prestasi anak-anakmu. Aku yang pegang masa depan mereka. Datang sama aku, bawa itu sungguh-sungguh sama aku. Konsisten di situ. Jangan pernah bergeser. Jangan pernah bergeser. Jangan bahkan pindah haluan. Datang sama Yesus. Ambil waktu sama Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, sekali lagi tilik hati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih buat firman-Mu datang buat kami hari ini. Kami kembali lagi belajar. Kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Kami gak mau jadi Kristen-Kristenan. Kami mau jadi Kristen yang sejati. Kristen yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kristen yang gak pernah lupa bersyukur kepada Yesus yang baik. Kristen yang percaya bahwa Yesus itu jawaban buat kami. Kristen yang sungguh percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saya undang pelayan perjamuan kudus, sambil kita semua tetap bangkit berdiri. Bapa, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memberkati perjamuan kudus hari ini. Roti dan anggur di dalam nama Yesus jadi berkat yang melimpah buat kami, jadi mujizat yang besar dari surga buat kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mau buka hati kami, buka segala kehidupan kami untuk terima perjamuan kudus hari ini. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, hingga kami dilayakkan untuk menerima perjamuan hari ini. Hamba-Mu yang akan melayani, yang akan membagikan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus urapi, hingga perjamuan kudus ini jadi berkat buat kami semua yang hadir. Bahkan kami yang ada di rumah masing-masing, ketika kami ingin ikut perjamuan kudus hari ini, apapun yang kami gunakan, ada roti, ada biskuit, atau ada sirup apapun, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jadi sumber berkat yang luar biasa untuk kami pakai, untuk kami melakukan perjamuan kudus hari ini. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Nanti akan dibagikan perjamuan kudus ini kepada kita semua. Saya melalui perjamuan ini kita akan alami mujizat Tuhan. Nanti ayatnya boleh juga diambil. Waktu dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan, bukan terbang, oh, bukan bagaikan raja wali, Bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku, amin, terbang lebih tinggi amin, oleh kuasa kasih-Mu. haleluya. Mari yang sudah mendapatkan bisa berdiri. Kasih-Mu Tuhan, oh, Kasih-Mu melingkupi melingkupi hidupku, bawaku Tuhan. bawaku dekat padamu. Kan terbang Tuhan, amin. Bukan Terbang bagaikan raja wali. bagaikan raja wali. Rohmu Mengangkatku terbang lebih tinggi terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi. Rohmu Mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. kasih-Mu. Saya tunggu kita
kita semua untuk siap. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik buat kami. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib. Kalau saudara sudah siap, angkat bersama-sama dengan saya roti ada di tangan kanan saudara. Dan sebelum kita makan roti ini, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan bersama-sama makan roti yang ada tangan kanan kita. Kita percaya tubuh Kristus bersatu dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akan makan bersama-sama. Amin. Angkat cawan yang tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Biar kita akan sama-sama minum cawan ini. Kita percaya darah Kristus yang sudah memulihkan setiap kehidupan kita. Biarlah pengorbanannya, janji-janjinya yang luar biasa buat hidup saya dan saudara, yang dia limpahkan, dia curahkan dalam hidup saya dan saudara, bisa membuat kehidupan kita sungguh-sungguh konsisten berjalan bersama dia. Kita akan minum bersama-sama cawan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau ajaib buat kami. Engkau yang memberkati perjamuan kudus hari ini dengan segala kebaikan-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami kasih Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kita percaya bahwa kita memiliki iman yang konsisten mulai dari hari ini. Kita mengutamakan Tuhan menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan bagi kita dari kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Dan selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita dengarkan beberapa buah pengumuman gereja, yaitu jadwal kegiatan sepekan GKI Hope Family Jakarta. Kami mengadakan ibadah doa tengah minggu pada hari Rabu tanggal 4 Desember, jam 7 malam sampai dengan selesai, yang berlokasi di rumah Ibu Carolina di Tower E4, lantai 10 nomor 2. Mari bersama-sama kita luangkan waktu untuk dapat beribadah bersama-sama pada hari Rabu tanggal 4 Desember jam 7 malam. Dan selanjutnya kami menghimbau dan juga mengajak setiap jemaat Tuhan untuk dapat berdoa berpuasa bersama, dimulai dari hari Kamis malam untuk makan terakhir sampai dengan hari Jumat kita berbuka jam 4 sore di lokasi masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa sambil berpuasa karena kuasanya sungguh besar di kehidupan kita. Dan selanjutnya untuk jadwal ibadah hari Minggu Raya, GKI Hope Family Jakarta mengadakan ibadah Minggu Raya setiap jam 4 sore sebanyak 1 sesi. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita undang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkasih, yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk dapat bergabung bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, menaikkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki rumah ibadah tetap, mari bersama-sama bergabunglah bersama kami di GKI Hope Family Jakarta yang berlokasi di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20 Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Utara, Kelapa Gading.
Dan selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, atas perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus, GKI Hope Family Jakarta mengadakan ibadah perayaan Natal GKI Hope Family Jakarta pada hari Minggu tanggal 22 Desember jam 5 sore. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita menaikkan sembah syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menaikkan semangat merayakan Natal kita bersama-sama di tempat ini. Mari kita undang setiap rekan-rekan kerja kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang seiman untuk dapat merayakan ibadah Natal bersama-sama. Dan selanjutnya pengumuman yang terakhir, jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, yang secara live streaming ingin menabur dan juga memberikan persembahan, dapat melalui media transfer ke nomor rekening yang akan tertera pada layar Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang sungguh membangun iman kami kembali dan juga menegur kami, bahkan mengingatkan kami kembali agar selalu memiliki iman yang konsisten, yaitu untuk mengejar Tuhan, memfokuskan diri bukan ke hal-hal duniawi, melainkan mencari kebenaran akan kerajaan Allah. Karena ketika kami mengejar Tuhan, mencari kebenaran-Mu Tuhan, mencari kerajaan Allah, segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan ke dalam hidup kami. Kami akan memiliki apa yang kami impikan datang dari kerajaan sorga. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, gembala kami yang kami kasihi Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak. Tuhan pakai lebih luar biasa. Biarlah menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan isi hatinya Tuhan Yesus Kristus, agar semakin banyak bilangan orang benar bertambah dan bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk membawa korban syukur kami yang terbaik bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pekerjaan di rumahmu dan juga memperluas daerahmu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, agar tidak akan pernah kekurangan di dalam Engkau, melainkan Tuhan Yesus tambah-tambahkan puluhan, ratusan, ribuan kali ganda, bahkan berlimpah-limpah. Segala upaya kami, jerih payah lelah kami dalam mencari rezeki tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami undang sahabat kolektan untuk dapat menjalankan persembahan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik
berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan sucikan, kuduskan, dan dilayakan untuk kerajaan sorga. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga dengan menaikkan sebuah pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kami undang hamba-Nya yang terkasih. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir, apapun mungkin kesibukan mereka, apa mungkin yang mereka hadapi hari-hari ini, persoalan, sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang sanggup melawan mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap pekerjaan jemaat-Mu di sepanjang minggu ke depan, usaha yang dilakukan, bisnis yang dilakukan, bahkan sekolah anak-anak mereka, semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Juga pelayanan-pelayanan kami di minggu ke depan, biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Jumpakan kami di minggu ke depan dengan berkat kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan jagai dan lindungi hidupan kami dengan pasukan malaikat-Mu. Jika dimanapun kami berada, semua di dalam berkat Tuhan, semua di dalam kendalinya Tuhan. Izinkan kami terus juga bisa terus setia membangun hubungan bersama dengan Tuhan, karena di sanalah kami akan dapati ada pesan-pesan yang jelas, yang apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami secara pribadi. Berkati rumah tangga anak-anak Tuhan di tempat ini. Lindungi, jagai Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, biar kami bisa mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kami kembalikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami mau belajar setia terus mengiring Tuhan sampai seumur hidup kami Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Apapun bagian yang dikerjakan hari ini dalam ibadah ini, Engkau yang membalas, Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan oleh Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita.